السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام فأصبحنا مسلمين، وغرس في قلوبنا الإيمان لنكون من المؤمنين، وأمرنا بالعبادات لنصبح من المتقين. فسبحان الذي خلقنا أحسن تقويم، ونحمده حمد الشاكرين حمد الناعمين كما علمنا أن نحمده. ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا لنا جميعا في القرآن: يا أيها الناس اتقوا، منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk menjalani kehidupan di hari ini, dan kita telah awali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dalam salat tadi, dalam bacaan di penghujung surah Al-Anbiya, disambungkan kemudian di awal-awal ayat di surah Al-Hajj, bahwa Allah ingin menegaskan sepanjang kita diberikan kehidupan di muka bumi ini, maka berusahalah senantiasa meningkatkan diri untuk menjadi orang yang saleh. Ya, karena Allah menegaskan, katabna fi az-zabur min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun. Saya telah tetapkan, kata Allah, bahkan di kitab Zabur terdahulu, untuk mengingatkan pada semua manusia. Jadi peringatan ini sudah dini disampaikan, bahwa bumi itu saya tetapkan, saya ciptakan, saya wariskan untuk dihuni, untuk dimakmurkan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Karena itu sejak mulai Nabi Adam alaihissalam ditugaskan turun ke bumi menjalani kehidupan, diberikan petunjuk oleh Allah, disebut dengan hudan namanya, supaya dengan itu bisa berjalan kehidupan di bumi dengan saleh dan bebas dari kesedihan dan kegalauan. Dan kemudian dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekarang kalian semua turun ke bumi, kata Allah, jalani kehidupan baru di bumi sebagai khalifah. Karena saat manusia diciptakan pertama kali, memang tujuannya untuk beraktivitas di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ya, ketika Rabb Muhammad menginformasikan pada semua kalangan malaikat dan jin yang ada pada saat itu, bahwa kami telah menugaskan, memilih. Dia ada mencipta, ada menugaskan, memberikan fungsi. Ya, penciptaannya disebutkan di Quran surah ke-15 ayat ke-28 menggunakan kata khaliq. Redaksi yang sama di awalnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara, ya, min salsalin min hama'in masnun. Ketika Rabb berfirman pada seluruh malaikat dan jin yang ada pada saat itu. Di jin sudah diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Karena itu di ayat 27-nya disebutkan oleh Allah, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin diciptakan sebelum manusia dengan bahan bakar yang berbeda, ya, dengan bahan materi yang berbeda, dari api yang menyala-nyala. Ketika diciptakan manusia itu, tidak ada ciptaan Allah yang tanpa faidah, ya, tanpa fungsi, tanpa manfaat. Maka dijelaskan apa tujuan menciptakan manusia ini, disebutkan di Al-Baqarah ayat 30. Jadi yang pertama, Quran surah Al-Hijr ayat ke-28, penciptaannya menggunakan khaliq. Inni khaliq, saya pencipta. Karena itu Allah disebut sang khaliq, yang mencipta dari yang tidak ada sama sekali.
Ya. Bashar, makhluk yang punya gabungan kecenderungan antara takwa dengan nafsu. Kalimat bashar untuk membedakan dengan malaikat, bukan malaikat. Kalau malaikat jiwanya takwa saja. Ya, kalau hewan nafsu saja. Ini makhluk di tengah-tengah, punya sifat hewani, punya sifat takwa. Menggabungkan keduanya. Karena itu setelah tercipta kemudian keadaannya, roh disatukan dengan fisik tubuhnya, maka disebutkanlah kecenderungan ini dua-duanya. Ya, baik nafsu, nama lainnya fujur atau takwa. Ya, maka turun Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dalam diri kita ada fujur, ya, yang nanti melahirkan nafsu, ada juga takwa. Ya, nafsu dengan takwa sama-sama disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ketika jadi manusia, maka disebut kemudian tugasnya, fungsinya apa? Karena semua ciptaan Allah itu punya fungsi. Tidak ada yang sia-sia. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 untuk menjelaskan fungsinya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, ya, fil ardi khalifah. Ketika Rabbu menginformasikan pada para malaikat seluruhnya dan kalangan jin yang ada pada saat itu, kami tetapkan manusia untuk menjalani misi di bumi. Tugasnya di bumi, bukan di langit. Karena itu ketika selesai tuntas diciptakan manusia pertama, diberi nama dengan Adam, Al-Baqarah ayat 31, diberikan bekal, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, diberikan pelatihan kemudian di surga dengan segala hal yang ada di dalamnya. Masih ada ujian. Karena itu beda dengan surga yang akan kita tempati nanti. Surga Nabi Adam itu tempat untuk melatih beliau sebagai persiapan sebelum turun ke bumi. Surga kita, surga yang akan kita nikmati tanpa ada ujian lagi kemudian hari. Ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat, dipandang, tak pernah terdengar seperti itu gambarannya nyata. Kalau ada diinformasikan kepada kita, nanti jauh seperti apa yang didengar oleh kita. Ya. Kemudian nampak keindahannya, nggak pernah terasakan oleh siapapun dari kalangan makhluk. Ya, surga Nabi Adam masih ada ujian. Ya, Quran surah kedua ayat 35. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya, kata Allah, Adam dan pasanganmu Hawa, tinggali surga ini untuk berlatih, nikmati semuanya silakan. Apa yang kamu dapatkan, tapi jangan dekati satu pohon ini. Ya, engkau berpotensi menjadi zalim kalau mendekatinya. Baik, jadi masih ada ujian di sini. Sampai kemudian tuntas menjalani di situ, pelatihannya turun ke bumi untuk menjalani misinya. Maka sudah dilatih di situ cara menghadapi setan bagaimana? Karena setan pernah menggoda. Al-Baqarah 36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ya, jadi sudah diperkenalkan, ini musuhnya nanti dari kalangan iblis, ya, menjadi setan, cara menggodanya begini. Makanya nanti ketika diturunkan ke bumi, kalimat pertama Adam bermohon kepada Allah, meminta kemudian supaya anak cucunya pun dibentengi oleh Allah dari godaan-godaan setan. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf itu dari ayat 26 sampai 27, bahkan sampai ke 31-nya nanti. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Anak cucu Adam, anakku cucuku, nanti kalau engkau hidup setelah aku, ya, diabadikan di Al-Quran itu. Hati-hati, akan ada setan nanti yang akan menjauhkan kau dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bapak moyangmu dulu pernah digoda dikeluarkan dari surga. Lengkap semuanya. Karena itu ketika turun, tidak dibiarkan oleh Allah turun begitu saja. Diberikan kemudian pedoman yang bisa menjaga kesolehan Adam sehingga dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang fungsinya saat tinggal di bumi, saleh. Sehingga buminya bisa makmur. Maka diberikan bimbingan disebut dengan hudan. Ya. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adam, Hawa turun. Nanti saat menjalani hidup di bumi aku berikan bimbingan lengkap namanya hudan, membuat kamu saleh dan bisa memakmurkan bumi. Kalau diikuti petunjuk ini, maka engkau aku akan jamin selama hidupmu di bumi fala khaufun, akan terbebas dari kegelisahan. Lawan gelisah itu tenang. Jadi kalau ikut petunjuk saya, kata Allah, kamu akan tenang hidup di bumi. Rumah tangga, tenang. Bekerja, tenang. Beraktivitas sosial, tenang. Walahum yahzanun. Dan tidak banyak sedih, senang. Jadi rupanya Allah menugaskan kita hidup di bumi, menjalani hidup itu bukan untuk gelisah. Untuk tenang. Ya, bukan untuk sedih, untuk senang.
Jadi kalau ada yang hidup di bumi penuh kegelisahan, penuh kesedihan, artinya dia kurang baca petunjuk. Petunjuknya disebut dengan hudan namanya. Setiap berganti masa, berganti tugas, berganti generasi, diutus seorang nabi tetap membawa hudan. Karena itu semua kitab yang dibawa para nabi itu disebutnya hudan. Nabi Musa mendapatkan Taurat disebut hudan. Quran surah ke-17 ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami berikan kepada Musa alaihissalam itu kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan. Kami jadikan Taurat itu sebagai hudan. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut hudan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran kata Allah. Apa fungsinya? Hudan. Jadi kalau ingin saleh baca Al-Quran. Ingin saleh pelajari Al-Quran. Ingin saleh amalkan Al-Quran. Ingin bahagia amalkan Al-Quran. Ingin tenang amalkan Al-Quran. Maka di Quran ada bimbingan ketenangan di rumah tangga. Di Quran ada bimbingan kesuksesan dalam bekerja. Di Quran ada bimbingan mengentaskan persoalan. Apa di antaranya? Kata Allah, kalau ingin engkau tenang, ingin soleh, maka tingkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun engkau beraktivitas. Mau engkau tinggal di tempat lahirmu, mau merantau ke tempat-tempat yang baru, maka takwa itu jadi pedoman supaya membuat diri kita saleh, dekat dengan Allah. Ketika takwa meningkat, maka semua kemudahan akan didapat. Karena itu ketika Allah turunkan Quran surah ke-49 ayat ke-13, menginformasikan pada semua manusia, ya ayyuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali. Disebutkan dengan ya 361 kali disebutkan dalam Al-Quran harfun nida. Linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Munahu disebutkan untuk memanggil yang dekat, yang menengah atau yang jauh. Jadi Allah ingin mengatakan, hei semua manusia, baik dekat, menengah ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi taukid untuk menguatkan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Kalau diterjemahkan dengan bahasa nahwu, begini jadinya. Hei semua manusia tanpa kecuali, saya tegaskan pada kalian, saya ingatkan. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua manusia dengan sifat sosialnya. Hei kalian semua manusia, tanpa kecuali semuanya kata Allah. Saya ingatkan, saya tegaskan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada dua jenis. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Ya. Jadi tidak ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, perempuan yang ke laki-laki. Ya. Dilihat saja. Kalau bukan laki-laki, apa namanya? Perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami tetapkan kalian itu syu'uba. Pasti hidupnya akan berkat kelompok. Itu sudah pasti tuh. Jadi sebelum kita tercipta di hidup pasti berkelompok tuh. Ya, pasti berkelompok. Syu'ub kalau sekarang ada RT, konsepnya bisa beda-beda setiap negara. RW, ya, dari mulai desa, kelurahan, kecamatan, ada kota madya sebelumnya, sampai ke provinsi, sampai ke negara, sistemnya bisa macam-macam. Tapi pasti kata Allah kecenderungan manusia itu berkelompok. Wa qabail, ada yang punya suku-suku tertentu. Di sini lebih banyak terbukti di Indonesia. Coba lihat. Masya Allah, bahkan pulaunya banyak. Sistemnya juga syu'ub sama berkelompok. Ya 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Gadung, ya, dan seterusnya. Nah, itu. Wa qabail, sukunya banyak. Di Sunda ada berapa suku, di Medan ada berapa suku, kumpul semuanya. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, menyatukan diri membangun bumi. Tapi yang paling menarik, lihat ujung ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi tetap, di antara sekian manusia yang hidup di bumi itu, yang berhak mewarisi bumi kata Allah, yang paling mulia di antara mereka yang paling banyak takwanya. Dalam rangka meningkatkan takwa itu, kita diminta oleh Allah tadi di penutup di surah Al-Hajj ayat yang pertama itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Diingatkan kita cepat banyak meningkatkan takwa sebelum tiba masa berakhirnya kehidupan kita di dunia, atau dunia ini hancur kemudian berakhir sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amanat dalam salat subuh tadi, ayo kita tingkatkan takwa. Jadi orang baik.
berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala masa kita pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bekal yang paling mulia kita memulai sesuatu kecuali diri kita lebih baik dengan belajar adab terlebih dahulu. Karena itulah saking pentingnya adab ini, dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi pernah menegaskan bahwa fungsi utama beliau diutus di muka bumi ini, di antara fungsi yang paling utamanya menyempurnakan adab, menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu limasalihal akhlaq." Sungguh esensi yang paling penting ketika aku diutus untuk menyempurnakan di antara aku. Dan para ulama mengarang kitab-kitab untuk menyempurnakan itu. Di antara kitab yang kita kaji adalah kitab Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, dengan kitab pertama yang beliau tulis dari 19 kitab berjudul Adabul Alim. Alhamdulillah kita telah belajar kitab ini dari mulai pembahasan muqaddimah sampai kita masuk ke halaman 15 kalau saya tidak keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu 'aliman aw muta'allima aw mustami'a aw muhibba wa la takunil khamisata fatahlik." Kita akan teruskan kajian kitab ini di kesempatan subuh kali ini. Semoga insyaallah. Baik, tadi malam saya sudah keluarkan referensi hadisnya. Saya catat, saya tak temukan kertas kecuali buku catatan anak saya ini. Kadang anak saya minta buku yang mau bikin Allah, maksudnya mau menuliskan lafaz Allah, lafaz Nabi Muhammad. Lalu saya cuma temukan kertas ini, saya catat di sini sebagai referensi-referensi untuk menunjukkan sanad-sanad hadis yang terdapat di kitab ini. Ya, karena di kitabnya untuk memudahkan, tidak diruntutkan kemudian sanadnya sampai siapa, tapi karena beliau ini ahli hadis, dicukup disampaikan hadis sampai sanad yang terakhir. Saya keluarkan sampai sanad yang paling baru yang sampai kepada kita lewat kitab dan referensinya insyaallah. Baik, kita mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya, ini materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada di halaman ke-15. Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan terkait dengan keutamaan orang berilmu serta orang yang menuntut ilmu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini bab masih tentang keutamaan orang yang punya ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Ya, untuk memberikan motivasi kepada kita. Jadi kalau kita ada waktu dalam sepekan, ada kajian-kajian, coba cari majlis ilmu. Ya, orang-orang yang mencari majlis ilmu supaya mengupgrade dirinya memiliki ilmu, bahkan sejak ia sedang belajar pun itu mendapatkan keistimewaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak mengamalkan amalan ini. Ya, jadi kalau antum dalam sepekan misalnya ada pekerjaan dunia, ke kantorkah itu, berdagangkah, bisniskah, dan sebagainya, lalu dalam sepekan itu masih meluangkan waktu untuk ikut majlis ilmu, belajar, bertafaqquh fid din, maka Anda akan mendapatkan keistimewaan yang langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dihimpun di kitab ini yang tidak ditemukan pada amalan-amalan lain. Jadi kalau dalam sepekan Anda tidak punya waktu untuk belajar, itu Anda nggak dapat amalan ini dan nggak dapat keistimewaan ini. Ya, yang sholat wajib kita kerjakan 5 kali dalam sehari, silahkan. Ya, infak ada peluangnya, zakat bagi yang sudah sampai nisab. Tapi amalan ini hanya bisa terjadi kalau memang momennya ada. Kalau ada kajiannya, baru ada hadis ini berlaku. Kalau ada pelajarannya, baru berlaku. Kalau tidak ada, nggak dapat antum. Makanya bersyukurlah kalau kemudian di sekitaran tempat tinggal kita ada kemudian tempat-tempat yang membuka majlis ilmu supaya salah satunya kita bisa mendapatkan keutamaan hadis ini. Jadi kalau dalam sepekan kita diberikan peluang, Al-Azhar punya dari subuh jam 7 siang tiap hari, masih mampu mengundang kita untuk belajar, dengan cara apa lagi kemudian Allah memberikan keutamaan pada kita untuk meraih keutamaan di hadis ini. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para penuntut ilmu ataupun orang berilmu dengan bersabda. Perhatikan sabdanya, ughdu aliman. Ya, bergegaslah engkau menjadi orang berilmu. Saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, ada 2 redaksi di hadis ini, ada kun alima, ada ughdu alima.
Yang kun sudah saya sampaikan sanad hadisnya termasuk referensinya. Sekarang saya sampaikan yang redaksi yang kedua yang menggunakan urdu. Kalau kun itu menunjuk pada cepatnya. Ya, cepat untuk meraih sesuatu. Karena itu ketika Allah mencipta sesuatu, kalimatnya menggunakan kun fayakun. Cepat jadi. Ya, jadi cepat. Tapi kalau urdu itu menunjukkan pada awalnya sesuatu. Pionir. Menjadi yang paling pertama. Ya, jadi kalau ini cepat, yang pertama kun, cepat. Jadi kalau ada peluang menuntut ilmu, cepat ambil. Kalau ada peluang belajar, cepat ambil. Kalau ada peluang mengupgrade kitab ada kajian tafsir di Al-Azhar, cepat datang. Ada kajian hadis di As-Salam, samping, cepat. Ada kajian fiqh di Al-Ihsan, cepat. Ada kajian kemudian misalnya usul fiqh di Baitur Rahim, cepat. Itu kun. Kun aliman atau muta'alliman. Ya, kalau ada peluang-peluang menjadikan kita menjadi lebih baik, lebih pintar, atau ada peluang untuk belajar, cepat ambil kata Nabi. Jangan tunda. Sebab kalau itu sudah kehilangan momennya, Anda nggak dapat lagi peluang pahalanya. Nanti kita lihat apa saja di antara pahalanya. Kalau sudah Anda dapatkan momennya, tahu nih, bismillah besok di Al-Azhar ada kajian. Ya, waktunya ba'da subuh. Subuhnya jam 4:06. Urdu, maka jadi yang paling awal datang. Itu bahasa Nabi ya. Kalau perlu ambil sak pertama. Ya, siapkan diri kita. Urdu. Makanya kalimat urdu, ghadat itu di bahasa Arab sering menunjukkan pada yang awal-awal. Ya, salat subuh disebut dengan salat ghadat. Ya, salat ghadat. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ini hadis tentang syuruk. Ya, man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid, thumma yaqudu yadhkurullaha wa yusalli rak'ataini fi bidayatil duha, fa kana 'alaihi ajri hajjin wa umratin. Tabamun. Siapa yang menunaikan salat ghadat subuh? Kenapa salat subuh disebut dengan ghadat? Karena ia berada di awal waktu dalam salat yang 5 waktu itu. Ya, sekaligus menunjuk pesan kepada kita. Kalau sudah datang waktu subuh, jadi yang paling pertama datang duluan. Fil jamaati jamaah. Ya, sab pertama incar. Sahabat Nabi itu kalau datang subuhan ada yang sayap kanan. Ketahuan tuh. Jadi itu ada yang selama hidupnya sampai wafat, Anda bayangkan. Selama sampai menjelang wafat, itu ketahuan oleh Nabi, posisi sayap kanan. Sayap kanan sebelah pojok. Jadi, kalau sudah Nabi ke masjid, sudah tahu tuh si fulan ada di situ. Ya, satu kali pernah kemudian Nabi menengok, belum ada, sayap kanan ini belum ada. Gak kelihatan, orangnya beda. Maka Nabi katakan, mana si fulan? Belum datang. Tunggu, sampai kemudian agak jedanya agak panjang agak panjang. Sampai dikhawatirkan diduga subuh akan habis, baru dimulai sholat. Sampai ingin dilihat si fulan kemana ini. Ya, setelah sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba belum datang juga. Ditanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa si fulan ini? Di mana tinggalnya? Kelihatan hari ini. Maka disebutkan, ya Rasulullah, si fulan tinggalnya di anu. Datangi ke sana, ayo kita ke sana tengok. Jadi kalau sudah sehati jadi ahli masjid itu, kita kenal nanti siapa yang jadi ahli masjid. Pasti antum akan tahu tuh, yang subuh akan tahu lama-lama tuh kebiasaannya. Ada yang suka di belakang imam, kan? Ada yang suka kemudian di pojok-pojok kiri, ya. Ada yang suka di belakang imam, tengah-tengah pas, tapi mau jadi badal imam juga belum mau, kan? Baik, samping kanan ada, tengah-tengah ada, nggak apa-apa, itu kebiasaan. Lama-lama kita mengerti. Ada yang ba'da subuhan mojok dekat tiang, kan? Ada mojok di pinggiran dekat tembok, ya. Ada yang zikir, ada yang tenang, saking tenangnya tidur, gitu kan? Banyak. Tapi kita kenal. Nah, makanya ketika satu tempat itu nggak ada yang rasanya hilang, ada yang kosong. Ada kerinduan bertanya. Lama-lama itu jadi teman akrab, nengok. Datang Nabi dengan para sahabat ke rumahnya. Begitu bertemu, ternyata Allah perjalanan jauh juga ke tempatnya itu. Kalau kita jalan kaki sudah 1 jam 2 jam itu. Anda bayangkan, sepeda belum ada, mau Brompton, mau yang lain belum ada tuh pada saat itu. Ya, nggak ada sepeda itu. Ya, motor juga apalagi, mobil nggak ada. Bayangkan, Allahu Akbar, dengan kakinya masih bisa berjalan perjalanan jauh untuk menunaikan sholat subuh dan mendapatkan saf pertama pojok kanan. Itu kalau telat dikit kan nggak kebagian. Antum kalau telat dikit nggak kebagian ini. Ya, ngincar-ngincar sebelah kanan luar. Baik. Jadi Allahu Akbar. Kalau nggak datangnya tepat waktu nggak dapat. Jauh itu.
Begitu sampai di situ, subhanallah, masya Allah, apa yang terjadi? Kata istrinya dia sudah wafat. Sudah wafat. Kata Nabi, adakah kemudian yang membuat engkau aneh sebelum wafat? Ada sesuatu enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Cuman dia itu kayak orang ngigo sebelum wafat itu. Dia katakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Ya Allah, kenapa bukan yang baru ya Allah? Nabi tersenyum mengatakan, ya, ketika dia mengatakan demikian ditampakkan oleh Allah pahala-pahala kebaikannya. Jadi kalau orang saleh itu saat akan wafat ditampakkan ya kebaikan-kebaikan dia, pahala-pahala dia, gambaran-gambaran surganya. Makanya ketika wafat itu akan wafat tenang, senang ya, tenang, jiwanya tenang. Dan panggilan wafat itu panggilan ketenangan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena tampak semua kebaikan. Tampak nih pahala kamu nih saat jamaah, pahala kamu saat belajar, pahala kamu saat ke masjid, ditampakkan dan digambarkan kenikmatan surganya. Makanya ayatnya nanti akan disambungkan dengan surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat pulanglah kepada Rabbmu. Aku ridha dengan amalmu dan engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kalimatnya. Masuk dalam golongan hambaku yang baik, aku siapkan surga untukmu. Nih gambarannya begini. Makanya saat sakaratul maut itu tenang, lihat tenang, enak. Saking tenangnya nggak sadar nyawa sudah hilang. Makanya ada yang wafat senyum. Ya, ada yang berkeringat di keningnya. Masya Allah, indah sekali. Tenang. Ada yang wafat sedang sujud. Ada yang wafat sedang baca Al-Quran. Tenang. Ditampakkan. Sama orang salah pun akan ditampakkan kesalahannya. Makanya hati-hati. Orang soleh ditampakkan kesolehannya. Orang salah dimunculkan kesalahannya. Orang biasa mabuk, keluarnya itu kalimat mabuk. Orang berkata kotor, keluarnya kata-kata kotor. Orang soleh ditampakkan hasil kesolehannya. Nampak. Maka ditampakkan kepadanya bagaimana hasil dari pekerjaannya yang luar biasa berjuang untuk mendapatkan saf paling depan saat subuh itu. Oh, ghadat, datang paling awal. Ditampakkan. Ketika ditampakkan ada pahala itu, dia merasa, ya Allah, segitu aja pahalanya udah luar biasa banyak. Apalagi kalau lebih jauh lagi. Ya Allah, kenapa tempat saya tinggal gak lebih jauh lagi dari masjid? Ya Allah, supaya banyak pahalanya. Tuh. Dia masjidnya zaman Nabi udah kita tahu semua. Ukurannya juga ukuran yang sangat terbatas, alasnya nggak ada karpetnya, itu langsung dengan pasir. Di hadis Muslim itu sudah disebutkan kalau panas terasa panas, kalau hujan pasti bocor. Pernah salah satu tanda Lailatul Qadar itu disebutkan dalam mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bermimpi ketika salam tahiyat terakhir itu salam, kemudian nampak di keningnya itu ada tanah. Ya, kalau kena lumpur lah, kalau kena kemudian air kan berubah ya, seperti jadi lumpur. Kena keningnya itu. Ya, jadi Anda bayangkan kalau sholat panas kepanasan. Kalau hujan bocor, basah kena itu. Tapi masih mengejar saf pertama. Jalan kaki lagi. Sahabat demikian. Sana siapa? Ya, surga belum jelas. Amalan berantakan, hisab menegangkan, cita-cita surga Firdaus. Ya, bersama Nabi lagi. Sekarang dikasih kesempatan. Masjidnya besar, Al-Azhar. Fasilitas enak. Kalau panas ada AC-nya, ada kipas anginnya. Ya, kalau dingin hangat di dalamnya. Kajian subuh kemudian ada hidangannya. Ya, teh manis ada. Sarapan nggak tahu, gitu kan? Di luar banyak. Ya, jadi kalau dengan semua fasilitas ini belum juga membantu kita menyentuh untuk ibadah di masjid, ya dengan cara apa lagi difasilitasi? Dulu orang ke masjid sederhana itu karena motivasi kuat, motivasinya kuat, jalan kaki pun dapat 2 jam ditempuh. Ini orang sekarang sepeda sudah ada. Motor lengkap, mobil koleksi banyak, jarak dari rumah cuma 20 meter. Untuk berangkat dengan semua fasilitas itu pun belum bisa dipakai. Ya perlu dikasih apa lagi? Itu penting merenung kita itu. Ya, di jalan kemudian, pernah satu kali di musim dingin, dia pakai baju double. Jadi di dalamnya pakai yang baru, lebih baru, di luarnya pakai yang udah lama. Begitu bertemu orang kedinginan di jalan, dibuka yang luar, dipakaikanlah kepada orang itu, ditampakkan pahalanya. Lalu muncul, ya Allah, kenapa bukan yang baru yang saya kasihkan, ya Allah? Kenapa bukan yang baru? Pahalanya tentu lebih banyak lagi. Karena itu kalimat-kalimat ghadat, ughdu, itu menunjukkan kalimat yang memotivasi kita datang di awal waktu. Ambil yang paling depan, pionir. Jadi kalau ada peluang beramal soleh, kejar. Karena belum tentu Anda mendapatkan yang serupa setelah itu.
Termasuk menuntut ilmu. Kalimatnya urdu alima. Kejar. Ambil yang paling depan. Subuh 4:06. Kalau perlu saya datang jam 4. Udah banyak orang datang jam 4. Rencana udah banyak, saya datang jam 3. Jam 3 udah banyak juga yang tahajud. Saya datang nginap kalau perlu. Siapkan. Urdu alima au muta'allima au mustami'a au muhibba. Ya, wala takunil khamisa fatahlik. Jadi redaksinya ada dua, ada khamisa, ada khamisatan. Saya bacakan sanadnya dulu. Referensinya dari mana? Nanti setelah itu baru kemudian kita bahas kalimat-kalimat ini. Sudah saya tuliskan tadi malam. Jadi ini hadis ini banyak dikumpulkan ya di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, karya Syekh Ibnu Abdul Bar. Ya, Ibnu Abdul Bar. Nama lengkapnya Abu Umar Yusuf. Ya, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Ibni Abdul Bar. Ya, Al-Qurtubi Al-Andalusi. Dari Cordoba. Qurtubi itu Cordoba. Ya, Cordoba soal sekarang. Spanyol. Jadi ini orang Spanyol. Ya, Andalusia dulunya. Lahir tahun 368 Hijrah. Ya, beliau ini saya sampaikan dulu latar belakangnya. Asalnya Zahiri. Ya, ikut kepada mazhabnya Daud Al-Zahiri, mazhab tekstual. Jadi kalau di teksnya begitu dikerjakannya. Kemudian belajar meluas, pindah menjadi Maliki. Ikut Imam Malik. Ya, Malik bin Anas yang lahir kisaran tahun 95 Hijrah, termasuk kalangan salafus saleh. Ya, beliau lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, dewasa di Madinah, kemudian juga mengajar sampai wafatnya di Madinah, nggak pernah keluar dari Madinah. Karena itu dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Ya, Darul Hijrah. Ajarannya menyebar sampai sekarang, itu ada di wilayah Afrika Utara dan lepas Mediterania. Ya, Afrika Utara. Jadi kalau Anda ke Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, lepas Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, kisaran itu mazhabnya Maliki. Ya, Maliki. Mazhab itu kecenderungan yang dipilih oleh Imam Malik dari manhaj yang diajarkan Nabi. Saya pernah terangkan kepada Anda, ada manhaj, ada mazhab. Ya, manhaj semua kumpulan ajaran yang bersumber dari Nabi. Misal, Bismillahirrahmanirrahim dibaca dalam sholat itu ada 70 hadis. Cara bacanya ada 4. Bisa dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tidak dibaca sama sekali. Dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Itu riwayatnya Abu Hurairah yang terakhir. Dibaca rakaat pertama, kalau subuh 2 rakaat, pertama dibaca jahar. Keras, rakaat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua tidak dibaca sama sekali. Itu ada 4 cara, 70 hadis. Itu semua disebut manhaj, at-tariqil wadih. Ya, kumpulan bimbingan yang jelas bersumber dari Nabi SAW. Ketika dipraktekkan, dipilih, kan nggak mungkin 4-4-nya dibacakan. Ustaz, saya sudah khatam qiraat 7 qiraat. Saya akan bacakan 4-4-nya ini untuk lebih afdal lagi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Mesti dipilih salah satu. Karena itu para imam-imam dahulu, para salafus salih, itu paham, tahu. Imam Malik tahu ada 4 ini cara baca. Abu Hanifah Nu'man wafat tahun 150 Hijrah tahu. Imam Asy-Syafi'i tahu. Imam Ahmad bin Hanbal tahu. Cuma ketika mereka mempraktikkan mesti pilih salah satu. Saat memilih itulah yang paling condong dalam pandangan kita, paling mudah untuk dipraktikkan, maka silahkan diambil. Maka disingkat dalam bahasa Arab, ma dhahaba ilaihi. Apa yang paling condong untuk diambil, mudah dipraktikkan. Ma dhahaba ilaihi Malik. Apa yang condong dipilih oleh Imam Malik. Ma dhahaba ilaihi Syafi'i. Apa yang paling condong diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah. Apa yang paling condong diambil oleh Imam Abu Hanifah. Ma dhahaba ilaihi Al-Imam Ahmad. Apa yang paling condong diambil oleh Imam Ahmad. Kepanjangan ma dhahaba ilaihi disingkat mazhab. Mazhab.
Di mazhab itu bukan pendapat pribadi. Mazhab itu bukan kelompok. Mazhab itu pilihan yang diambil untuk memudahkan dalam beramal dari sekian jenis pilihan yang bisa dipilih yang bersumber dari Nabi SAW. Maka ketika Imam Malik memilih sesuatu pilihan yang bersumber dari Nabi, dipilihlah kemudian oleh Imam Malik. Kalau diikuti, tambahkan ya nisbah di ujungnya. Nisbah itu untuk ikut. Indonesia negaranya, ikut ke Indonesia jadi orang Indonesia, tambahkan i di ujungnya. Indonesia. Amerika, negara Amerika. Orang Amerika, Amriki. Oh. Malaysia, negara Malaysia. Orang Malaysia, Malisi. Ah, kan? Jakarta, orang Jakarta. Cuman nggak enak kalau pakai i, makanya ganti jadi Betawi. Bekasi, Bekasi. Ah, Imam Malik ngambil sesuatu pilihan. Bismillahnya saya nggak baca, langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diikuti oleh orang-orang yang sepaham dengan beliau. Pengen ikutlah yang ini. Imam Malik kami tahu nih, orang Madinah, tinggal di Madinah, dekat dengan orang-orang Madinah. Imam Darul Hijrah. Diikuti, pengikutnya disebut Maliki. Imam Syafi'i pengen diarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i. Ya. Muhammad bin Idris, maka diikuti oleh pengikutnya Syafi'iyah. Jelas ya? Pakai tak sifat. Jelas itu Malikiyah menggunakan sifat. Ya, Hanabilah menggunakan sifat. Jelas sampai sini? Baik, jadi pindah kemudian ya kepada ajarannya Imam Malik bin Anas ya. Mengikuti kemudian ajaran beliau, Ali lebih bagus yang paling populer, maka puncaknya jadi imam di situ. Ini orang soleh Pak Ibu. Dan alim, allamah, berilmu. Ya, Ibnu Abdul Bar itu dikenal di kalangan para ulama, satu hafidh, ahli Quran. Yang kedua mu'arrikh, ahli sejarah. Hafidh, mu'arrikh. Faqih, ahli fikih. Jadi bukan sekedar ilmu biasa ini. Ya, bukan kaleng-kalengan. Oh, hati-hati. Bukan ilmu biasa. Ya, ini ahli fikih. Kemudian juga mohon izin, mohon maaf ya, mu'arrikh ahli sejarah. Ya, kemudian hafidh ahli Quran juga. Kumpul. Tapi yang paling menarik, ini yang saya kagum juga kepada beliau ini, Ibnu Abdul Bar ini rahimahullah, itu juga insaf orangnya, objektif, tidak fanatis. Jadi kalau ada pendapat imam yang lain yang menurut beliau condong untuk bisa diikuti, itu tidak ragu untuk mengambilnya. Nggak belajar ke satu guru. Ini mazhabnya Maliki, tapi dalam fikih seringkali condong kepada mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau dalam praktek ini Maliki nih. Tapi kalau dalam satu persoalan, misalnya muqaranah, ya dibandingkan misal ya, dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 70 hadis, beliau ikut Maliki ini yang paling kuat nih. Tapi ketika bahas misalnya persoalan tertentu dalam kunut, ya di Maliki kan ada kunut. Imam Malik kunut tuh. Dalam kunut subuh, kunut beliau, kunutnya itu sebelum ruku. Ya, jadi rakaat yang terakhir, subuh rakaat kedua, sebelum ruku, setelah bacaan tuntas, bacaan-bacaan di Al-Fatihah, kemudian surat, itu kunut. Misal, rakaat kedua, subuh imam baca Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Rakaat kedua subuh. Maka di mazhab Maliki ada kunut. Kunutnya sir, silent, nggak dikencangkan sebelum ruku. Karena ada nanti riwayat hadis dari Nabi kunut sebelum ruku, ada riwayatnya. Maka dia baca doa kunut. Ya, Allahumma hadini fi man hadait, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait. Itu dibaca sir, silent. Jadi kalau Anda sedang ke Libya, Maroko, Aljazair, Tunis, sedang ke Spanyol, ya di Perancis, tiba-tiba ada orang subuh Anda ikut, setelah kemudian baca surat, bacanya suratnya panjang, gitu kan? Al-Baqarah sampai selesai. Ya. Rakaat kedua tuntas, habis itu diem aja ya. Nah, itu sedang baca kunut. Oh, kok imamnya lama banget ya? Jangan-jangan lupa gitu, jangan-jangan lupa. Bukan lupa, sudah selesai baca suratnya, dia sedang kunut. Nah, di mazhab Syafi'i, kunutnya ba'da ruku, bangkit dari ruku, setelah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Kemudian kunut, kunutnya jahar.
Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Al-Hasan, juga kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena itu setelah periode itu mereka membiasakan kunut. Ya Ibnu Umar dan Al-Hasan. Riwayat, ada banyak riwayat dari Nabi, ada yang mengatakan Nabi kunut, ada yang mengatakan Nabi enggak kunut lagi, tapi nazilah kemudian beliau kunut, sehingga Imam Ahmad memilih untuk nazilah. Imam Syafi'i memilih untuk yang kunut jahar. Imam Malik memilih untuk yang kunutnya ya sebelum ruku. Imam Abu Hanifah enggak kunut. Semuanya berdasarkan dalil-dalil yang sama, cuma ijtihad yang berbeda. Dan tidak ada yang saling menyalahkan. Karena yang salah itu sepakat semua ulama yang tidak sholat subuh. Itu beres. Ya, nah, dalam konteks ini ya, ini cukup menarik. Ini contoh saja sebagai gambaran untuk paling mudah dipahami. Ini Imam Malik sebelum rukuk, Imam Syafi'i ba'da rukuk. Dalam persoalan fikih seringkali Ibnu Abdul Bar itu condong ke Syafi'i. Dalam fikih. Ya, jadi kalau dalam satu pilihan pilih yang ini, kadang-kadang saya kuatkan yang Syafi'i. Ya, karena tahu mujtahid, tahu dasar. Jadi boleh kadang-kadang beliau kuatkan yang Maliki, kadang-kadang condong ke Syafi'i karena punya dasar untuk memahami dalilnya. Tapi yang kita ambil dari sini adalah bukan persoalan Syafi'i, Maliki, semua sumbernya dari Nabi. Yang saya kagum adalah bagaimana sifat objektifnya. Tidak fanatik terhadap satu hal tertentu. Sehingga dengan itu peluang untuk membuka wawasan itu tinggi. Inilah yang menyebabkan banyak ulama ini mengambil referensinya. Ya, ini menarik nih. Bahkan teman-teman salafi, ayo. Mana teman-teman salafi yang ngaji itu? Itu banyak mengambil kitab ini. Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadli itu banyak dikutip itu. Ya, Ustaz Abdul Qadir Jawas itu banyak mengutip ini. Ya, beliau pernah menulis makalah itu keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Ya, saya pernah lihat tuh, pernah baca itu. Itu lihat catatan kaki footnote nomor 20 dan 21. Ketika mengutip kalimat Al-Hasan Basri dengan Sufyan Ats-Tsauri, itu kalimatnya dikutip dari kitab ini. Padahal itu Maliki. Padahal itu Syafi'i. Ya, itu kunut itu. Jadi yang nulis kitab itu kunut. Sementara yang mengambil cuplikannya tidak kunut. Ya, tapi masih ngambil cuplikannya. Ya, maka agak menarik kalau kemudian ada yang muda-muda sekarang, ya mudah kemudian mengatakan udah ini aja, yang lain jangan. Ah, ini bid'ah misalnya. Ah, ini yang repot ini. Ya. Jadi buka wawasan, belajar. Ya, guru-guru pun mengutip. Ya, ini Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Asy'ari, ya, bin Hashim Al-Asy'ari, ini beliau ini mengutip kitabnya Maliki, Ibnu Abdul Bar, ahli hadis, ya, Syekh Hashim. Ya, Syekh Hashim, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Itu kan Syafi'i, tapi mengutip kitabnya Maliki. Ah, ini adab dari guru-guru kita. Kalau belajar itu silahkan. Sepanjang ada yang baik-baik kemudian, yang bisa kita temukan yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW, luaskan ilmu kita. Saya pun katakan pada Anda silahkan, tidak harus cukupkan pada saya. Belajar pada guru yang lain. Ya, jangan cukupkan pada saya saja, sebab nanti kalau Anda fanatis pada saya, kemudian saya salah. Itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya, tidak ada yang bisa meluruskan dan Anda akan larut dalam kesesatan di situ. Maka belajar kemudian pada guru-guru yang lain. Silahkan ambil ilmunya. Saya sering ungkapkan bahasa, sepanjang ada kebaikan, ambil yang baik-baiknya. Kalau tak sepakat, tinggalkan ketidaksepakatannya. Jangan sampai ketidaksepakatan itu menghalangi Anda minum teh bersama. Itu kan gampang. Kenapa jadi susah-susah? Makanya ini ngambil. Ya, dulu Ustadz Abdul Qadir Jawas itu dulu juga sering belajar baca sampai direkomendasikan oleh Ustadz Syuhada Bahri. Ya, jadi mustaminya Syekh Utsaimin itu. Itu yang rekomendasikan Dewan Dakwah. Ya, saya tahu betul itu. Ustadz Syuhada Bahri itu adik angkatannya almarhum Ustadz Husain Umar. Ya, Ustadz Husain Umar itu seangkatan dengan kakak ibu kami, Kiai Haji Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah di Banten. Ya, muridnya Muhammad Nasir rahimahullah. Nah, itu kami tahu karena saya kecil. Ini sudah diajak kakak ibu saya, uak saya. Ya, untuk nengok tuh dai-dai kemana saja, masjid-masjid dibangun di mana saja. Dari kecil saya tahu betul. Makanya teman-teman yang berdakwah itu ada yang ke Papua, kemana, teman-teman salafi yang dulu-dulu itu sering datang ke rumah. Ini laporan, ini dakwah di sini begini, ini begini. Saya tahu betul. Jadi tahu siapa yang diutus, ketemu siapa, di perpustakaan Lipia ketemu siapa. Saya tahu betul dari kecil. Ya, makanya aneh kalau ada yang muda-muda kemudian ikut nahdir itu. Halo? Nah, artinya dia nggak belajar nasab gitu, nggak belajar sejarah. Silahkan baca, silahkan luaskan bacaan, perdalam. Dengan begitu wawasan kita menjadi luas.
menjadi lebih baik. Dan ilmu kita kemudian terangkat. Saya ingin Anda rukun, jangan berselisih. Kenapa harus saling mencela? Kalau tak sepakat jangan mencela. Dari mana Anda mendapatkan ajaran mencela itu? Di Quran ada. Anda ngaji Quran, ngaji sunnah. Apa diajarkan di Quran sunnah saling mencela? Anda belajar Quran yang mana? Sunnah yang mana? Yang saya inginkan kita hidup rukun. Perbedaan nggak apa-apa kalau beda sedikit. Ya beda dalam dan landasan mengambil putusan gak ada masalah sepanjang dalilnya ada, tapi jangan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum akhi, besok aja. Besok. Gak saling sapa. Kok bisa Anda belajar sesuatu tiba-tiba jadi bermusuhan? Pulang ke rumah jadi ribut dengan istri ribut dengan suami, jadi nggak kenal tetangga, jadi nggak saling sapa. Anda belajar apa? Zaman Nabi kan semua didakwahi. Fir'aun aja yang ngaku Tuhan diutus oleh Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah dan lembut. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun sekarang pergi ke Fir'aun. Dakwahi dia dengan lembut. Ya, dia sudah mulai menyimpang dari kedudukan. Dakwahi dia dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mulai takut kepada Allah. Fir'aun ya ngaku Tuhan. Jahatnya luar biasa, hobi bunuh orang. Masih diminta oleh Allah kepada Musa dan Harun diperintahkan, jangan jauhi dia. Dakwahi dengan lembut, jangan kasari dia. Dakwahi dengan kelembutan itu mungkin sadar. Teman ente itu bukan Firaun. Gak pernah ngaku Tuhan, sama-sama ke masjid. Kenapa Anda jadi kasar? Anda pun bukan Musa, Harun juga bukan. Anda Nabi bukan, Rasul juga bukan. Berdakwah kepada orang yang bukan Firaun, kenapa mesti kasar? Bisa dipahami ya? Jadi kalau belum mengerti juga, ada sesuatu dalam hati Anda. Ada masalah itu. Ya, ada masalah. Nah, maka kalau saya senangnya kita bersilaturahim, saling mendoakan. Saya doakan tuh. Saya doakan guru-guru, teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru lain. Saya doakan yang mencela saya, yang mentahdir, supaya jadi sahabat. Di teman. Beda boleh, tapi jangan berselisih. Itu yang saya maksudkan. Kalau Anda tanya, saya sebutkan nasabnya satu-satu tuh. Ya, si Fulan belajar di sini, PGA-nya di sini, difasilitasi ini, pindah ke sini belajar di sini. Saya belajar. Ya, SD saya diajak-ajak, kemudian saya masuk pesantren, begitu kelas 1 SMA, saya diminta kemudian lewat saya, datang ke Istaya Muhammad Nasir itu. Saya yang periksa itu skripsinya malamnya, besoknya sidang. Ya, jadi kemudian saya cek, besoknya kakak ibu saya yang menyidang itu. Jadi di sidang, saya tahu yang diucapkan, Anda salah halaman sekian. Saya bilang itu saya yang tadi malam perbaiki. Jadi kita paham nih si Fulan, jadi seperti itu kita saling doakan. Itu indah cara berdakwahnya. Saling support. Saling rekomendasikan. Teman-teman kalau belajar hadis si Fulan ya, saya sering katakan, Anda kalau belajar sirah, cari Ustaz Khalid. Ya, Ustaz Khalid, itu orang baik tuh. Insya Allah orang saleh itu, belajar sirah kepada beliau. Ustaz Budi Azhari, belajar. Ya, ayo kepada siapa aja, di Al-Azhar ada siapa. Ya, belajar tentang akidah, belajar pada Ustaz Farid Uqbah, belajar tuh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah beliau masih sehat, masih mau mengajar. Ya, belajar. Orang Malaysia aja datang belajar kepada beliau, ngundang belajar. Masa orang Indonesia nggak belajar? Ya, maka silahkan kumpulkan, saling doakan, jangan ribut. Nanti khawatirnya ngaji tapi wafat sedang mencela. Kita khawatir tuh. Habis ngaji kemana? Sadadiu, bid'ah, meninggal. Repot. Dah, kita tidak usah ikut-ikut ya. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang, termasuk pada yang mencela kita. Kalau Anda pandai mencela setelah belajar dengan saya, maka saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda.